Apa kabar nih kasus Pauman Indramayu yang melibatkan pembunuhan satu keluarga Haji Saroni? Ini babak baru ya. Tanggal 3 Agustus 2026, Haji Muhaimin, adik kandung satu bapak dari Haji Saroni, yaitu Haji Muhaimin, melaporkan ke Polres Indramayu adanya dugaan penguasaan aset atas warisan atau peninggalan dari Haji Saroni. Kenapa? Karena ternyata Haji Saroni ini meninggalkan banyak aset dan warisan, serta ada juga punya budi yang diduga dikuasai oleh orang lain. Oleh karenanya, Haji Muhaimin berdasarkan data-data silsilah, dia mewakili keluarga besar dari Haji Saroni yang merupakan ahli waris yang sah. Ya, karena dalam kompilasi hukum Islam, warisan itu jatuh kepada pihak laki-laki, yaitu keluarga kandung dari Haji Saroni. Salah satunya adalah Haji Muhaimin yang mewakili keluarga besarnya, baik itu dari kakak kandung maupun adik kandung, sebapak seibu dengan Haji Muhaimin. Jadi gini ya, tahun 2015 Hajah Siti Mastiroh itu meninggal dunia tahun 2015 ya. Artinya seluruh aset dan kekayaannya itu otomatis jatuh ke tangan suaminya dan juga anaknya. Siapa? Yaitu Haji Saroni dan juga Budi Awaludin. Ingat ya, kekayaan dan warisan milik Hajah Siti Mastiroh itu sudah terputus karena sudah menjadi milik Haji Saroni dan anaknya Budi yang masih hidup pada saat itu. Jadi tidak ada lagi peninggalan dari Hajah Siti Mastiroh karena sudah menjadi milik suami dan anak-anak. Kemudian 10 tahun kemudian, yaitu 2025, keluarga Haji Saroni itu meninggal dunia beserta anak dan cucunya dan menantunya ya. Sementara meninggalkan banyak warisan dan aset. Di antaranya ini Haji Saroni ya. Haji Saroni asetnya adalah rumah di Jalan Siliwangi nomor 52, yaitu TKP pembunuhan satu keluarga. Kemudian kontrakan 13 pintu yang dikontrakkan kepada para pedagang yang lokasinya berada tepat di belakang rumah Haji Saroni di Jalan Siliwangi 52 tersebut. Kemudian ada sebidang sawah seluas 125 bata atau sekitar 1750 meter. Ini bayangin, kalau 1 meter harganya 1 juta, dikali 1750 meter, artinya 1.750 juta. Itu kalau semeter sejuta, gimana kalau semeter 2 juta atau 3 juta? Berarti ini miliaran, oke? Kemudian ada pekarangan berupa tanah di Kelurahan Margadadi dan juga Kelurahan Pauman. Ini semua peninggalan dari Haji Saroni. Budi memiliki rumah di jalan di sekitar Perum Amarga Laksana, itu rumah pribadi ya. Kemudian memiliki 3 rumah yang dikontrakan, salah satunya adalah ruko yang dijadikan sebagai tempat untuk menjual sembako, itu salah satunya. Jadi Budi punya 1 rumah pribadi di Perum Amarga Laksana dan 3 rumah yang dikontrakan, salah satunya ruko, tempat sembako tersebut. Nah, semua aset Haji Saroni dan Budi ini kalau di total ini bisa miliaran, belasan miliar bahkan, ya kan? Nah, kenapa kita bicara warisan ini? Ya, karena Haji Muhaimin adalah adik kandung satu bapak, satu ayah dengan Haji Saroni, yaitu dari Haji Thoyib. Ingat ya, tadi saya sudah bilang, Haji Siti Mastiroh sudah meninggal dunia tahun 2015. Seluruh aset dan kekayaannya jatuh kepada suaminya dan anak-anaknya. 10 tahun kemudian, Haji Saroni dan Budi pun meninggal dunia. Anak, menantu, dan cucunya juga ikut meninggal dunia. Jadi ahli waris ini berdasarkan kompilasi hukum Islam jatuh ke pihak keluarga kandung dari Haji Saroni. Kenapa? Karena aset-aset tersebut milik atas nama Haji Saroni dan Budi pun atas nama Budi, anak dari Haji Saroni. Yang ketika meninggal dunia semuanya akibat pembantaian sadis ini jatuh ke pihak adik atau kakak kandung dari keluarga Haji Saroni. Tidak ada lagi aset serta kekayaan milik Hajah Siti Mastiroh.
Tetapi pelaporan ini dugaan kuatnya karena aset-aset milik Haji Sahroni dan Budi tersebut diduga ya sudah diambil alih oleh pihak lain yang bukan ahli waris yang sah. Karenanya membuat laporan ke Polres Indramayu tanggal 3 Agustus 2025. Laporan itu diperkuat dengan bukti-bukti kepemilikan aset-aset tersebut. Ya, Haji Muhaimin ini menyertakan dokumentasi ini rumah Saroni, ini tanahnya yang di Balongan, ini pekarangan tanah yang di Kelurahan Margadadi dan Pauman. Ini kontrakan 13 pintu, ini rumah Budi di Marga Laksana, dan ini 3 rumah yang dikontrakan oleh Budi. Itu ada semua dokumentasinya diserahkan ke Polres Indramayu. Nanti akan disahkan oleh pengadilan agama secara ahli waris yang sah. Oke? Nah, kenapa Haji Muhaimin melakukan ini? Karena diduga ada tindak pidana. Ya, karena ahli waris yang sah adalah keluarga kandung dari Haji Muhaimin. Tetapi dikuasai dan dikontrakkan. Beberapa aset ini diduga sudah dikontrakkan. Ada kwitansi-kwitansi pembayaran kontrakan. Itu atas nama siapa penerimanya dan diterima oleh siapa uangnya. Itu ada. Berdasarkan keterangan dari para orang-orang yang kontrak di belakang rumah Haji Saroni tersebut yang ada di 13 pintu kontrakan itu. Sudah ada buktinya dipegang Haji Saroni ya. Kemudian uang pensiun dari Haji Saroni, kan dia pegawai Bank BRI. Haji Muhaimin beserta timnya sudah melakukan investigasi ke suatu bank BRI yang khusus mengurusi dana pensiun. Nah, keterangan dari salah satu pegawai Bank BRI yang mengurus dana pensiun tersebut mengatakan, semua yang berhubungan dengan dana pensiun dan uang duka sudah diserahkan kepada seseorang. Dan itu kemudian dibuat dokumentasi oleh Haji Muhaimin. Kenapa? Karena orang tersebut tidak punya hak untuk mengambil dana pensiun, uang kematian, atau mungkin tabungan milik Haji Saroni. Kenapa? Karena tidak ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah adalah Haji Muhaimin, merupakan adik kandung yang mewakili keluarga besar dari Haji Thoyib ya, yang merupakan juga bagian dari ahli waris. Ini kalau kita urut ya, aku ada loh silsilah Haji Muhaimin, Haji Saroni dari Haji Thoyib, anak-anaknya dari istri pertama maupun istri kedua. Jadi ada sekitar 18 ahli waris yang berhak atas peninggalan dari keluarga Haji Saroni.